wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Kali ini kita akan belajar bersama membuat sesuatu di Google Spreadsheet. Jadi ini part 2. Sebelumnya sudah ada video tentang Google Spreadsheet yang membahas tentang pengenalan bagian-bagian dari Google Spreadsheet. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, kali ini di part 2 kita akan belajar membuat tabel, kemudian menjumlah, sum, baik itu bersusun maupun yang terpisah, kemudian menambah kolom baru, menambah baris baru, memberikan nomor kolom otomatis, memberikan batas tabel, seperti itu. Nah, kita yang pertama membuat tabel. Saya buka spreadsheet baru maksud saya. Misalnya kita mau membuat daftar nama siswa, kita mulai dari nomor nama siswa. Kemudian misalnya di sini nilai matematika, di sini nilai bahasa Indonesia, di sini nilai IPA, nilai IPS. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa menggeser dengan cara seperti ini, atau dengan cara klik 2 kali, dia akan menyesuaikan. Nah, tapi teman-teman bisa atur lebar kolomnya, seperti itu. Ini bisa ya teman-teman. Nah, tadi di selanjutnya itu bagaimana menjumlahkan. Nah, untuk menjumlahkan tentunya harus ada nilai di bagian-bagiannya ini. Misalnya kita buat nama, misalnya saya pakai kode saja ya, misalnya siswa 1. Di sini siswa 2 ya. Nah, ini kalau teman-teman blok baru tarik menggunakan ujung ini, dia akan mengurut. Misalnya kita punya 14 siswa. Jadi ini contoh saja. Jadi ini bisa menggunakan namanya teman-teman, nama siswanya jika teman-teman memang menggunakannya untuk siswa. Ini contoh saja supaya mempermudah. Kemudian misalnya nilai matematikanya. Nah, salah satu rumus yang bisa teman-teman gunakan misalnya membangkitkan data itu dengan menggunakan random between. Jadi misalnya sama dengan, jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan rumus, dahulukan dengan menggunakan sama dengan. Kalau tidak dia bacanya dia itu tulisan biasa. Makanya harus diawali dengan sama dengan. Kemudian random, ini run between. Jadi kita akan mengacak dari misalnya dari 60 sampai 100. Kalau misalnya kita ini enter, dia akan merandom sembarang, angka sembarang, seperti itu. Tapi kita mau merandom sesuai dengan batasan yang kita tentukan, berarti kita menggunakan run between. Ini ya, run between, misalnya nilai terendahnya itu ada 60. Kemudian kita sesuaikan, karena di sini dia instruksinya menggunakan titik koma, jadi kita menggunakan titik koma, dia akan muncul apa untuk bagian tingginya. Nah, misalnya kita isi 100. Kemudian kita enter, kemudian kita klik 2 kali seperti ini, atau tarik seperti ini. Jadi deh nilainya seperti itu. Tapi contohnya seperti ini. Dia kalau misalnya di sini tetap random between, dia bisa berubah-ubah setiap perubahan yang terjadi di dalam spreadsheet ini. Makanya saya sarankan misalnya teman-teman sudah dapat datanya, ini di Ctrl C atau di copy, kemudian teman-teman klik di sini, kemudian klik kanan, atau misalnya tempel hanya nilai. Ini hanya nilai. Selain klik kanan, tempel di sini. Oh, bisa langsung klik kanan memang. Jadi misalnya di sini klik kanan. Nih, kemudian pilih tempel khusus, kemudian hanya nilai. Jadi rumus between-nya tadi sudah hilang karena digantikan dengan hanya nilai. Oke, cara yang sama kita
gunakan untuk mengisi nilai bahasa Indonesia. Misal nilai bahasa Indonesia, kita random, between, misalnya ternyata bahasanya itu dari 70 sampai dengan 100. Kita enter. Ini bagusnya karena dia bisa menginstruksikan apakah semuanya ingin menggunakan rumus yang sama. Nah, dia memberikan pilihan ini ya atau tidak. Nah, misalnya saya pilih ya, jadi dia menggunakan semuanya. Dengan cara yang pertama tadi, klik kanan, kemudian salin, kemudian di bagian ini klik kanan, tempel khusus, hanya nilai. Nah, dia memunculkan nilainya saja tanpa rumus between-nya. Dengan cara yang sama di sini, ini run between, rendahnya misalnya, ternyata ada yang 50 di nilai IPA, kemudian nilai tertingginya hanya 90, kemudian enter, kita klik ini lagi, teman-teman juga bisa menseret ke samping, dia sama-sama random, nanti kita copy secara bersamaan, klik kanan, kemudian pilih salin, kemudian pilih bagian ini, pilih bagian ini, kemudian klik kanan, tempel khusus, kemudian hanya nilai. Nah, ini dia. Jadi semuanya tidak ada menggunakan rumus random, tapi kita sudah punya datanya. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu apalagi? Belumnya kita mau menjumlah. Misalnya total nilai. Jadi total nilai ini adalah hasil penjumlahan dari semuanya. Cara yang pertama, teman-teman bisa menggunakan proses yang yang satu persatu. Ini direkomendasikan ya, tapi kita lihat dulu cara satu persatunya. Jadi teman-teman bisa klik ini, kemudian klik tambah, klik lagi ini, tambah, klik ini lagi, kemudian ditambah, klik ini lagi, kemudian enter. Ini secara otomatis disarankan ya untuk penambahan ke 4 nilainya. Tapi jangan sampai teman-teman masih di tahap ini ya. Ada juga yang pernah saya dapat, dia bahkan menulis seperti ini. 70 ditambah 86 ditambah 86 ditambah 64, kemudian enter. 306. Coba Ctrl Z. Ini kalau yang ini sama ya, 306. Kenapa tidak disarankan seperti itu tadi, yang cara terakhir yang saya contohkan? Karena itu akan mempersulit teman-teman. Ini bagus karena ini proses penjumlahannya hanya 4, misalnya 4 mata pelajaran. Bagaimana kalau ada puluhan? Ataukah mungkin kita tidak sedang menjumlah mata pelajaran, misalnya kita menjumlah per tanggal misalnya. Jadi agak ribet kalau kita menggunakan cara yang sebelumnya. Nah, ini untuk cara yang kedua. Cara yang kedua ini lumayan direkomendasikan, tetapi masih punya kekurangan. Itu tadi, apabila kita memiliki banyak nilai atau apa yang kita jumlahkan itu banyak, jadi kita harus mengklik banyak, tambah, klik ini, tambah, klik ini. Jadi tidak bisa digunakan untuk data-data seperti ini, tapi tidak terlalu dianjurkan. Yang paling saya anjurkan adalah dengan menggunakan rumus ini, sum atau jumlah. Ini sum, kemudian kita tinggal seret ini. Oke, jadi dia langsung menjumlahkan seluruhnya. Ini 306. Ini bagusnya spreadsheet, dia langsung menyarankan. Oke, jadi dia langsung menjumlah keseluruhan, semuanya sama. Teman-teman bisa mengubah di sini, misalnya caranya seperti ini. Misalnya sum, kita mau tanpa menyeret. Misalnya kita punya banyak data, jadi kita lihat saja data pertama kita, misalnya dia di C2, jadi kita klik C2, kemudian dia berakhir di mana yang mau ditotalkan, misalnya di F2, berarti kita titik 2, kemudian F2, nilainya akan tetap sama, seperti itu teman-teman. And then misalnya kan di sini tadi instruksinya bagaimana yang terpisah. Kalau datanya terpisah, misalnya ternyata di sini ada bahasa asing. Bahasa asing, misalnya saya random 60 sampai dengan 80. Kemudian kita seret ke bawah. Kenapa tidak muncul
rekomendasinya tadi yang di checklist atau disilang itu karena kosong di bagian sini dia tidak mendeteksi. Nah, jadi dia tidak menyarankan. Nah, caranya sama, Ctrl C, kemudian klik kanan. Kita klik di sini, klik kanan, tempel khusus, hanya nilai. Oke, jadi hanya nilainya yang dimunculkan sudah. Nah, di sini kita mau menjumlahkan yang ini. Caranya seperti apa? Kita klik ini. Cara yang sama bisa kita semua lakukan. Yang pertama dengan klik bagian-bagiannya satu persatu. Kemudian atau yang kedua maksud saya itu ditambah 70, 86, 64 tambah 66. Nah, cara terakhir kalau misalnya teman-teman menggunakan sum, kita kan tadi ada caranya, bisa teman-teman tulis misalnya C2 titik 2 sampai F2, kemudian koma, teman-teman menambahkan nilai ini jadi nilai keduanya, kemudian enter, kemudian klik dua kali klik enter maksud saya, kemudian kita klik ini seperti itu. Jadi ini 306 tambah 66 sama, nah contohnya seperti ini ya, supaya membuktikan ini koma nih 372 sama ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dua tempat yang tidak bisa langsung diseret, teman-teman cukup menambahkan titik koma atau pemisah yang direkomendasikan splitsnya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, kita enter. Oke, kita sudah selesai di tahap bagaimana menjumlahkan, baik itu secara manual, kemudian setengah manual, kemudian ketiga dengan cara mudah dengan menggunakan rumus SUM. Nah, apalagi setelah itu kita menambahkan kolom baru. Misalnya menambahkan kolom baru, ternyata kita mau memindahkan bahasa asing di sebelum nilai total. Jadi caranya teman-teman tinggal klik ini, klik kanan, kemudian tambah kiri berarti di kiri total. Kalau tambah kolom di kanan, dia masuk di setelah nilai. Tapi kan kita mau buat tidak mau ke kanannya, kita mau ke kirinya, berarti kita bisa Ctrl Z. Oke, kemudian kita klik kanan, sisipkan di kiri. Nah, dia muncul di sini. Nah, kita bisa langsung copy ini, Ctrl X. Kemudian kita masuk di sini, kemudian Ctrl V. Seperti itu. Ini mungkin ada yang error. Oh tidak, dia mengikut ya, dia mengikut di rumusnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian apalagi setelah menambah kolom, menambah baris. Nah, caranya sama. Misalnya teman-teman lupa menginput satu siswa. Caranya seperti ini, tinggal klik kanan, kemudian sisipkan baris di atas atau di bawah. Oh iya, perbedaannya tadi kalau misalnya kita mau menambah kolom, berarti kita klik bagian atasnya. Yang A, B, C sampai seterusnya. Kalau mau menambah baris, kita klik 1, 2 atau angka-angka selanjutnya. Kemudian dia terblok ini satu baris, kemudian kita klik kanan, pilih sisipkan baris. Nah, pilih di atasnya atau di bawahnya. Nah, misalnya kita mau tulis di bawahnya seperti ini. Jadi dia muncul di bagian bawahnya. Seperti teman-teman. Tidak perlu saya isi, cara isinya sama ya dengan yang tadi. Teman-teman bisa Ctrl Z kalau misalnya teman-teman ingin kembali. Oke, selanjutnya memberikan nomor kolom secara otomatis. Nah, biasanya kan teman-teman ada yang menulis 1, 2, 3, 4. Nah, kan itu ribet kalau misalnya kita menggunakan atau memiliki data yang banyak. Jadi teman-teman cukup menggunakan ini. Bisa juga kalau tidak salah dengan menulis 1 dia akan langsung ikut. Bukan ya? Dengan cara seperti ini 2. Sorry, ini kita ikut seperti ini. Oke, jadi dia langsung ikut ke bawah. Bisa juga seperti ini, klik 2 kali, dia langsung ikut. Jadi cukup dengan menulis 1, 2, kemudian klik 2 kali. Gampang, masih gampang. Oke, memang gampang kok. Asalkan kita sama-sama belajar atau mau belajar, insya Allah bisa. Kemudian memberikan batas tabel. Nah, memberikan batas tabel ini ceritanya kita sudah mau merapikan. Kita hapus bagian ini ya, kan ini tadi cuma contoh. Oke, kita hapus. Ini cara menghapus kolom juga bisa begini. Klik bagian kolom, kemudian
klik kanan, hapus kolom bagian ini. Hapus kolom, dia akan terhapus dan tergantikan dengan kolom yang baru, tapi di sini tetap kodenya J ya. Tapi kolom yang berisi tadi sudah hilang. Oke, jadi kita ingin merapikan. Caranya yang pertama, jika kita sudah punya data seperti ini, cukup klik salah satunya, kemudian Ctrl A. Dia akan memblok semua yang bisa dijadikan sebagai tabel. Kemudian klik bagian ini, kemudian klik ini. Ini kan banyak pilihan. Kalau teman-teman hanya ingin batasi bagian TK-nya saja tanpa ada pinggir, berarti pilih yang ini. Jadi tidak ada pinggirnya. Oke, saya Ctrl Z. Misalnya teman-teman mau memilih hanya bagian ini, vertikal ya ini. Jadi dia akan muncul seperti ini. Saya Ctrl Z kembali. Sama halnya kalau teman-teman pilih yang horizontal, dia akan yang horizontal saja. Terus nah kita pilih misalnya yang ini. Oh ternyata kita merasa garisnya terlalu kecil, jadi kita pilih yang bagian sini. Kita mau yang besar, jadi seperti ini. Atau teman-teman ingin mengubah warna border ya, warna batasnya kita pilih bagian ini. Misalnya kita mau warna merah, nah dia akan berubah menjadi warna merah. Seperti itu teman-teman. Oh ya, ada juga caranya seperti ini. Kemudian kita pilih warna, dia nanti warna alternatif. Kemudian kita pilih bagian sini. Misalnya kita mau yang warna ini ya. Jadi dia lebih ke bervariasi. Misalnya kita mau ubah headernya menjadi misalnya hijau. Nah, dia akan berubah warna hijau. Kemudian yang warna putih berubah menjadi orange. Kemudian yang warna pink berubah menjadi merah. Misalnya, contohnya seperti itu. Oke. Nah, misalnya, oh teman-teman ternyata tidak bagus nih warna merah di bordernya. Nah, bisa masuk ke bagian sini, kemudian pilih ini, pilih warna hitam kembali. Dan dia dia begini. Ya, mana ini? Oh sorry, dia tidak bisa berubah karena dia pakai format yang ini tadi, warna alternatif. Oke deh teman-teman, intinya seperti itu caranya, mulai dari membuat tabel, sum, baik itu yang tersusun maupun tidak, manual maupun yang mudahnya, menambahkan kolom baru, menambahkan baris baru, memberikan nomor kolom otomatis, dan memberikan batas tabel. Semoga video ini membantu. Jangan lupa dukung kami dengan memberikan like, komentar, serta dibagikan video ini supaya lebih banyak lagi yang melihat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.